sudah ada yang raise hand dari tadi. Kami melihat ada Bapak Goris. Ya, Bapak Goris, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Kak Jessica. Baik, terima kasih Mbak Messi. Dan terima kasih pada Mbak Jessica yang telah menjelaskan filsafat eksistensialisme yang sangat menarik. Yang kalau kita terapkan untuk membaca realitas, banyak hal yang memang terasa kontroversial dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, itulah realitas. Ada dua pertanyaan yang saya mau ajukan untuk mohon pencerahan dari Mbak Jessica terkait dengan bagaimana peran akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas dalam mewarnai filsafat eksistensialisme itu. Mohon pencerahan, karena betapapun manusia itu begitu independen dan keberadaannya itu sangat ditentukan dalam tindakan dan perbuatannya dipengaruhi oleh kehendak bebas, kemudian hati nurani dan akal budi itu. Di mana itu kita bisa menempatkan dalam sudut pandang yang lebih terbuka untuk memahami kenyataan. Yang kedua, ada hal yang menarik dari pandangan Levinas. Levinas ini memberi pemahaman kepada kita bahwa pihak lain atau lian itu adalah gambaran dari diri kita sendiri, dan setiap kali kita berhadapan dengan orang lain, kita mengobjektifikasi secara timbal balik, baik dari dia maupun dari kita. Kemudian terkait dengan ajaran Yesus Kristus, Kristiani, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu melebihi dari segala sesuatu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagian yang kedua itu, apakah ini juga dipengaruhi oleh pandangan Levinas, bahwa kita melihat orang lain sebagai bagian yang perlu diobjektifikasi, ataukah merupakan bagian dari cermin kita sendiri? Mohon pencerahan Mbak Jessica, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Goris ya. Yang pertama itu mengenai kehendak bebas di dalam eksistensialisme ya Pak ya. Jadi peranan kehendak bebas dalam eksistensialisme itu memang sangat esensial sih ya, bisa dibilang gitu, karena sebetulnya tanpa kehendak bebas tidak akan ada eksistensialisme seperti itu ya. Nah, jadi manusia terlempar ke dunia ini, dia berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang juga terlempar di dunia ini. Karena apa? Karena hanya manusia yang memiliki kesadaran. Ya, manusia yang memiliki kesadaran. Nah, ketika manusia memiliki kesadaran, dia juga memiliki yang namanya kebebasan. Makhluk lain atau benda mati itu tidak memiliki kesadaran, sehingga ketika mereka terlempar, mereka merasa diri mereka sudah penuh dalam diri mereka sendiri. Nah, sedangkan kalau manusia itu karena dia merasa sadar akan keterlemparannya dan juga dia memiliki kebebasan, jadi dia bisa memaknai keberadaannya itu dengan kebebasannya tersebut, dengan pilihan-pilihan yang dia ambil dalam kehidupannya. Nah, dari pilihan-pilihan yang diambil dari kehidupannya itu, dia bisa menentukan tujuan hidupnya yang ada di dunia ini. Cuman sayangnya karena dia ini adalah makhluk yang berkesadaran, maka ia akan selalu merasa dirinya ini galau, ya, mempertanyakan terus eksistensinya. Nggak bakal sampai kita meninggal itu nggak bakal bisa ketemu bahwa aku sudah penuh dalam diriku sendiri, itu nggak akan pernah gitu. Karena apa ya, itu tadi, karena ada kebebasan dan karena ada kesadaran, kita terus-menerus mencari seperti itu. Nah, jadi esensial banget. Kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai Levinas tadi ya. Ya memang itu kalau dibilang karena dia teis ya, walaupun dia nggak Kristen ya, kalau nggak salah dia itu orang Yahudi ya. Tapi memang kalau dibilang kan Yahudi sama Kristen tuh nggak jauh-jauh juga begitu ya. Jadi istilahnya ya Levinas ini ya mungkin menerapkan apa yang ada di agamanya juga. Jadi kebalik, mungkin bukan Levinas yang mempengaruhi kekristenan atau Yahudi ya, tetapi dia yang dipengaruhi oleh kepercayaan dia yang selama ini dia pegang, yaitu kepercayaan Yahudi seperti itu. Nah, saya rasa sih bagus juga ya. Jadi dia itu memaknai dirinya, eksistensinya bukan dari seperti yang Sartre dan lain-lain dari dirinya sendiri, tetapi dari hubungannya dengan orang lain juga begitu. Jadi ya bagus sekali itu.
Ya, terima kasih Pak. Kira-kira demikian. Sama-sama, Mbak. Halo, bisa Ya. kedengaran? Ya. Sudah terdengar jelas. Terima kasih Mbak Jessica atas pemaparannya, menarik sekali. Kebetulan saya juga sempat mendalami soal eksistensialisme. Saya ingin bertanya terkait beberapa hal ini. Mungkin bisa diklarifikasi lebih lanjut. Yang pertama, apakah filsafat eksistensialisme ini khususnya Kierkegaard itu juga dapat dilihat sebagai reaksi atas filsafat Hegelian dan juga Marxian yang waktu itu dominan, di mana filsafat ini cenderung menegasikan individu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak justru berbeda dengan Kierkegaard. Sartre kan kemudian dikatakan dia berpaling kepada Marxisme. Nah, pertanyaan saya, jika dia dulu punya ide bahwa orang lain adalah neraka, itu menjadi aneh kalau ketika dia masuk dalam Marxisme, di mana Marxisme justru menekankan pada kolektivisme bukan individualisme sebagai jalan pembebasan. Apakah ini artinya Sartre sudah meninggalkan secara penuh ide eksistensialismenya, atau dia cuma memiliki cara pandang yang sendiri terhadap Marxisme, dia punya tafsir sendiri? Itu yang kedua. Yang ketiga tentang Levinas. Levinas itu kan menekankan pada etika berbasis tadi ya, wajah yang telanjang. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan adanya era digital saat ini, relasi antar manusia diperantarai dengan mesin, bahkan di dalam dunia digital juga wajah dapat direkayasa sedemikian rupa, ada avatar dan lain. Apakah artinya ada limitasi untuk menerapkan etika Levinasian ini di zaman teknologi ini? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurudin ya, bagus-bagus nih pertanyaannya ya. Kemudian saya akan jawab. Pertama, apakah Kierkegaard itu merupakan reaksi ya terhadap mungkin Hegelianisme begitu kan? Ya pastinya iya, ya pasti semua filsafat eksistensialisme itu reaksi terhadap filsafat-filsafat sebelumnya yang menekankan kepada rasio kan. Soalnya mereka tuh keselnya karena mengutamakan kepada I think therefore I am, I think-nya itu, rasio itu seakan-akan manusia itu udah nggak ada hal lain yang dipikirkan. Jadi kalau kita lihat contohnya Nietzsche kan, Nietzsche berkata bahwa itu akan berujung kepada kematian Tuhan. Kematian Tuhan itu pas kapan? Ya waktu manusia tergila-gila mencari kebenaran objektif gitu kan, sehingga akhirnya menuntun justru pada positivisme yang menolak Tuhan gitu. Akhirnya Tuhannya mati gitu kan, kata Nietzsche seperti itu. Nah, jadi menurut saya sih iya ya, itu ada reaksi. Tapi Kierkegaard sendiri juga mereaksikan dirinya kepada kekristenan pada saat itu ya. Karena kan kekristenan saat itu pun sudah dipengaruhi oleh filsafat yang menekankan rasionalitas begitu ya. Jadi itu kayak apa ya? Gereja-gereja itu menekankan firman Tuhannya itu rasio terus gitu loh. Tapi mana imannya gitu kan? Nah, makanya kan Kierkegaard ini kembali kepada Abraham gitu. Loh, Abraham aja ini melakukan segala sesuatu dengan iman begitu, dan istilahnya bukan rasio ya. Justru secara rasio mengorbankan anak itu kan buruk ya. Nah, tetapi Abraham ini dikenan Tuhan karena imannya begitu. Nah, jadi memang dia seperti itu ya. Jadi filsafat eksistensialisme pasti bertentangan dengan apa yang sebelumnya begitu, termasuk Hegel tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua itu tentang Marxisme ya, khususnya Sartre. Jadi memang Sartre itu katanya terakhir-terakhir tuh dia lebih kepada Marxisme seperti itu ya. Nah, itu sendiri saya nggak mendalami ya jujur ya. Cuman saya tahu memang dikatakan bahwa terakhir-terakhir dia masuk kepada Marxisme sendiri begitu. Tetapi apa yang menjadi pandangan hell is other people tuh pastinya sebelum itu. Sebelum dia masuk kepada Marxisme. Saya kurang tahu setelah dia masuk dalam Marxisme apakah dia masih se-eksistensialis dulu gitu. Ada tulisan-tulisan mengatakan tidak. Justru dia terakhir-terakhir meninggalkan apa yang sudah dia bangun dulunya begitu. Termasuk tadi kan ide individualis kan. Kok tiba-tiba jadi Marxisme yang begitu kolektif seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau tahu eksistensialismenya Sartre sebenarnya lebih ke pemikiran awalnya gitu, bukan ketika dia sudah masuk ke Marxisme seperti itu. Lalu yang ketiga itu apa ya tadi, Levinas ya. Sebentar tadi apa ya pertanyaannya? Oh iya, tentang ini ya, teknologi ya. Bagaimana Levinas ini tentang wajah-wajah telanjang gitu ya.
Itu bagaimana kalau di era digital, apakah masih masih relevan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat pengertian Levinas mengenai wajah telanjang ini, kan wajah itu kan sebenarnya lebih kepada sapaan simbol keterbukaan. Jadi wajah itu menurut Levinas adalah sapaan simbol keterbukaan kepada kita. Bagaimana ia menyatakan keperbedaannya di hadapan kita, sekaligus menolak untuk disamakan dengan kita. Nah, itu wajah. Kemudian di sini berdasarkan catatan saya, kalau telanjang itu atau polos ya, itu dia itu mengetuk hati kita untuk senantiasa mengambil tanggung jawab dan bersikap baik kepadanya. Nah, kalau menurut saya ya, ini kan berarti udah masuk tafsiran ya, karena kan Levinas juga nggak membicarakan kepada teknologi gitu. Tapi kalau menurut saya, tafsiran saya adalah ketika era kita ini bergeser pada era teknologi, maka selama syarat wajah dan syarat ketelanjangan, wajah yang telanjang itu masih terdapat di dalam teknologi itu, maka sebenarnya kita masih bisa gitu ya, masih bisa untuk bersinggungan dengan yang lian ini melalui teknologi. Menurut saya itu, selama dia memiliki keterbukaan itu. Nah, tentu untuk sampai kepada keterbukaan itu ya kita harus memastikan bukan hanya melihat wajah di Facebook, ternyata bukan wajah dia, kan bisa gitu ya. Jadi kan keterbukaan itu harus ada relasi juga gitu. Ada relasi dan juga ada konektivitas, ada hubungan ya, ada interaksi begitu. Jadi menurut saya apakah masih bisa? Menurut saya bisa, asal itu ada interaksi, ada koneksi, dan ada relasi. Ya, di situ ketika kita melihat wajah yang telanjang itu bisa jadi ya kita menerjemahkannya seperti itu gitu. Itu tapi tafsiran saya ya Pak ya. Soalnya kan memang itu tidak pernah Levinas mengatakan sampai sejauh sekarang begitu ya. Itu Pak. Terima kasih. Sudah 21 menit berlalu untuk sesi diskusi. Sebelum kita ke Kak Mahendra Dedi di Surabaya, kita terlebih dulu ke Jerman. Ada Dr. Wellman Boba yang akan memberikan pertanyaan kepada Kak Jessica. Kak Minsi, boleh nambahin dikit lagi tadi, saya baru teringat boleh. ya. Yang boleh, tadi silakan itu, Kak Jess. Yang wajah telanjang itu melalui internet ini menarik sekali ya. Soalnya kan sekarang kita juga bisa menolong orang lewat internet gitu. Tadi saya baru kepikiran itu. Contohnya nih, kita bisa ya. Kita bisa tuh juga kan ada kadang-kadang nipu juga gitu ya. Tapi kok kita tetap bisa terketuk begitu. Istilahnya pakai bukan melihat wajahnya secara langsung, tapi kita bisa kayak membantu gitu ya. Berarti kan kita ini terketuk dengan wajah yang telanjang itu belum tentu ketemu secara langsung gitu. Bahkan melalui internet pun kita bisa terketuk untuk mengambil tanggung jawab ke orang itu. Seperti itu. Walaupun pasti lebih efektif untuk lihat secara langsung ya, seperti itu. Oke, begitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Jessica untuk tambahan tanggapannya kepada Kak Nurudin. Ya, kami langsung saja persilakan kepada Dr. Wellman Boba di Jerman. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jessica. Bisa kedengaran? Terputus-putus ya, tapi masih jelas terdengar. Oke. Hanya saya mau ini saja minta pendapatnya tentang saya kurang tahu dalam yang filsuf-filsuf itu ada yang ateis dan ada yang teis. Tapi ada konsep tentang manusia dalam Alkitab itu bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Gitu. Gimana menurut Jessica sendiri tentang ini? Itu saja. Saya cuma minta pendapat saja tentang berita dalam Alkitab itu yang mengatakan bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya ini tentang
ini ya, maksudnya pendapatnya filsuf eksistensialisme gitu ya, atau bagaimana ya Pak? Atau pendapat Ya, saya ya. secara pribadi tentang ayat tersebut? Bisa dua-duanya. Oh, oke. Iya, kalau dari filsuf eksistensialisme sendiri ya, khususnya yang ateis ya tidak membahas ya pastinya ya dengan hal itu gitu, karena mereka nggak percaya Allah itu ada. Nah, sementara itu yang filsuf-filsuf teis bagaimana begitu ya? Ya mereka mungkin memiliki gambaran Allah yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan dibilang manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah ya bisa saja. Tetapi Allah yang seperti apa? Kan karena Allah sosok yang digambarkan mereka adalah Allah yang memberikan kebebasan pada manusia dan yang tidak mengatur-ngatur gitu. Bahkan manusia aja diciptakan berbarengan dengan kejatuhannya sendiri kan. Dikatakan bahwa bareng-bareng gitu diciptakan ya sekalian jatuh begitu, yaitu apa tidak diberikan tujuan itu kan. Nah di dalam perjalanan ketika dengan kebebasannya dia menemukan Allah, barulah di situ dia menjadi manusia yang otentik begitu. Nah bagaimana tanggapan saya terhadap hal itu ya tentu saja saya tidak terlalu setuju ya dengan hal itu ya, walaupun saya percaya tuh Allah memberikan manusia kebebasan. Ya, pasti Allah memberikan manusia kebebasan. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Tetapi saya percaya bahwa Allah juga memiliki kehendak, gitu. Dan Allah memiliki kedaulatan. Ya, jadi di sini perbedaannya dengan filsuf eksistensialisme. Kalau dalam teologi Kristen, Allah tidak mungkinlah digambarkan sebagai yang mengikuti keinginan kita, nggak punya kehendak, gitu. Jadi rada-rada gimana ya, agak sulit begitu. Terus kemudian bagaimana itu membatasi misalkan iman itu ya menyembelih anak seperti Abraham gitu kan. Itu sebenarnya cukup reduksionis ya. Padahal kita lihat kan iman itu di dalam Alkitab tuh bukan sekedar Abraham yang menyembelih anaknya. Iman itu adalah yang lebih daripada rasio. Ya tidak seperti itu juga. Gitu. Bahkan Paulus mengatakan bahwa iman itu sejalan dengan pengetahuan kita juga tentang Allah. Ketika kita mengetahui tentang Allah, ya kita juga beriman begitu. Jadi iman itu bukan sekedar yang bertentangan dengan rasio seperti yang Kierkegaard katakan seperti itu ya. Tapi kita bisa memahami karena konteksnya pada saat itu mungkin gereja itu terlalu menekankan rasio sehingga iman-imanan itu tidak terlalu dianggap penting ya. Karena terlalu menekankan pada mungkin penyelidikan Alkitab yang sangat rasional seperti itu sih Pak. Kasih. Ya. Terima kasih tanggapannya Kak Jessica terhadap pertanyaan Pak Welman Boba. Selanjutnya kita beralih ke penanya yang sama-sama datang dari Surabaya. Ada Kak Mahendra Dedi dan Dr. Frans Arifin. Namun sebelumnya kita ke Kak Mahendra Dedi terlebih dahulu. Silakan Kak Dedi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Melissa. Kelas hari ini cukup menarik ya. Saya mohon maaf juga agak terlambat datanya, tapi yang cukup menarik perhatian saya di sini saat membahas ateisme tadi. Ini saya minta pendapat aja pada Jessica. Oke, kalau kita di Indonesia, mungkin kita berdampingan dengan orang-orang itu yang memang kebanyakan mengedepankan iman dibanding rasional, terutama di gereja ya. Tapi saat kita di Eropa atau kita di luar negeri sana, itu kebanyakan mereka memang menggunakan rasionalnya untuk melihat korelasi antara isi Alkitab dan juga kehidupan sehari-hari mereka. Kebetulan saya punya rekan dekat ya, rekan dekat saya itu ateis. Waktu itu saya ajak untuk beribadah. Saya awalnya tidak tahu gitu ya kan. Dia orang Perancis. Saya bertanya, hari ini kita waktunya ibadah. Akan tetapi dia cuma jawab begini, saya tidak percaya adanya Tuhan karena itu tidak masuk ke dalam rasio atau rasional saya, tidak bisa menangkap. Jawaban dia simpel ya, dia memang tidak menyebutkan tentang filsafat atau apa. Dia cuma begini, jika Tuhan itu ada, maka kenapa saya diizinkan untuk kehilangan
orang-orang yang saya cintai. Jadi rasional dia itu, atau pemikiran dia bahwa kenapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai jika Tuhan itu ada. Ini saya minta pendapat, bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki cara pandang seperti itu. Dan mereka sekarang sangat eksis ya, sangat eksis di dunia ini, mungkin kalau di Eropa, di negara lain selain Indonesia ya, karena mereka memegang teguh apa yang mereka pikirkan, bukan apa yang mereka imani, begitu. Terima kasih, Jessica. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang memang mungkin banyak juga kita menemukan orang-orang yang seperti demikian ya, mungkin merasa seperti kalau Tuhan ada tidak ada penderitaan dan yang lain-lain seperti itu. Apakah itu artinya dia berpikir menggunakan rasio? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak juga ya, kalau dibilang secara rasio juga ya tidak juga gitu, karena kan memang dia mengalami kehilangan orang yang dia sayangi ya. Nah, sebab itu dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, pemikir eksistensialis itu ada juga yang teolog gitu ya. Jadi teolog Kristen yang menganut pemikiran eksistensialis begitu. Dan kebanyakan mereka ketika menjawab problem of evil atau problem kejahatan atau tadi ya seperti kehilangan orang yang disayangi itu ya. Kalau dulu-dulu itu menggunakan teodisi yang istilahnya mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha baik begitu ya. Kemudian digali lagi alasan-alasannya mengapa kok dia harus kehilangan orang yang disayangi, menggunakan alasan misalkan seperti Agustinus ya, the greater good ya, atau menggunakan alasan seperti Leibniz contohnya free will manusia ya kan. Kemudian menggunakan alasan seperti contohnya Tuhan ingin membentuk kita, memproses kita ya. Itu kan alasan-alasan yang sebetulnya lebih rasional ya untuk menjawab mengapa kejahatan ada, tapi Tuhan juga tetap ada gitu. Nah, tapi menariknya pemikir eksistensialis ini, khususnya teolog-teolognya ya, menjawab permasalahan tersebut lebih kepada eksistensialis begitu. Jadi menggali makna yang ada dari apa yang kita alami. Contohnya itu peristiwa buruk, dia kehilangan orang yang dia sayangi. Pemikir eksistensialis tidak akan memberikan alasan-alasan, oh Tuhan itu tetap memiliki rencana yang lebih baik. Tidak. Ya, dia tidak akan mengatakan Tuhan mungkin mau memproses kamu. Tidak. Para pemikir eksistensialis akan mengatakan gali maknanya. Saya tidak akan mengerti apa yang Anda rasakan karena hanya Anda yang bisa memaknai apa yang Anda rasakan. Seperti itu kan. Nah, jadi pemikir eksistensialis tidak akan memaksakan seperti jawaban-jawaban rasional yang selama ini diberikan oleh teodisi-teodisi tradisional ya. Tetapi mereka akan lebih kepada kalau misalkan orang itu sedih, menangis, misalkan kehilangan orang yang disayang, maka seorang teolog eksistensialis akan mengatakan, ya kamu temani dia, dengarkan curhatnya, peluk dia, hibur dia, tidak usah memberi alasan-alasan yang rasional. Karena untuk orang-orang yang seperti itu, menurut para pemikir eksistensialis adalah, ya dia harus belajarnya untuk memaknainya secara pribadi. Jadi makna suatu peristiwa, misalkan Jessica kehilangan orang disayang dengan Pak Mahendra kehilangan orang yang disayang, itu maknanya bisa berbeda gitu. Jadi mereka membebaskan setiap orang memaknai peristiwa itu sesuai dengan eksistensi mereka masing-masing. Nah, contoh yang paling bagus itu Viktor Frankl ya. Dia pernah ada di camp Nazi, dia pernah disiksa di situ ya. Nah, ternyata disitulah dia menjadi seorang eksistensialis, di mana dia akhirnya memaknai penderitaannya tersebut di akhir bukunya itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau seorang eksistensialis berhadapan dengan masalah penderitaan, kehilangan orang yang disayang, menurut mereka itu bukan masalah lagi, tapi masalah pemaknaan. Dan apa yang kita bisa lakukan buat mereka, ya kita berempati saja. Karena tidak ada satupun alasan rasional yang bisa dijadikan jawaban terhadap permasalahan kejahatan tersebut. Gitu. Ya, bagaimana tanggapan kita? Apakah memang begitu? Ya, menurut saya sih secara praktis, ya yang perlu kita lakukan ya begitu, bagus ya, kita menghibur. Tetapi secara filosofis, kalau hanya mau dikatakan seperti itu, kembali lagi ya
bagaimana ya, tidak bisa terselesaikan juga secara filosofis begitu ya. Jadi menurut saya sih teodisi yang rasional tetap kita perlukan, tetapi untuk permasalahan praktis ya memang orang-orang seperti itu ya pada umumnya ya tidak membutuhkan penjelasan rasional, Pak, kalau menurut saya ya. Orang-orang yang sakit hati gara-gara permasalahan kejahatan, yang dia perlukan mungkin adalah empati dari gereja. Bagaimana gereja membantu mereka untuk menyembuhkan luka ini dan membantu dia mencari makna dari apa yang sudah dia alami. Seperti itu sih kira-kira ya. Ya. Baik, terima kasih tanggapannya Kak Jessica terhadap pertanyaan dari Kak Dedi Mahendra di Surabaya. Dan sebelum kita beralih ke penanya selanjutnya, sudah 35 menit berlalu, sahabat sekalian. Kami ingin mengingatkan kembali kepada sahabat untuk dapat melengkapi presensi yang telah kami bagikan di kolom chat, mengingat presensi tersebut bertujuan untuk penerimaan e-sertifikat kelas Jumat. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Ada Dr. Franz Arifin di Surabaya, silakan. Terima kasih Bu Minci. Bu Jessica, saya mau bertanya sebenarnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pandangan para eksistensialis ini terhadap akhir dari kehidupan? Apakah mereka beranggapan bahwa karena eksistensi itu adalah yang utama, begitu Anda hilang atau berhenti eksistensi Anda di dunia ini ya, itu maka nothing else gitu. Sama seperti para ateis ya. Karena ini berarti akan sangat aneh kalau masih ada aliran eksistensialisme teis. Ya, kalau kita bicara bahwa teisme akan berpikiran bahwa nanti setelah akhir kita meninggal atau kita mati atau kita hilang eksistensinya di dunia ini, kita harusnya ada sesuatu yang menunggu kita lah di sana, ya, atau akhir entah surga, entah neraka atau bentuk yang lain. Nah, kalau dia hanya percaya atau meyakini bahwa kita hanya ada di dunia ini, ya, atau eksistensi kita yang ada di sini, berarti tidak ada eksistensi bentuk lain lah, kira-kira begitu setelah kita mati. Nah, ini menarik karena ini pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan tadi adalah kalau demikian maka kita akan mungkin sekali terjebak pada kondisi di mana kita kemudian menjadi nihilistik, ya, artinya bahwa kalau gitu nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada purpose, this life does not have a purpose gitu kira-kira, yang artinya ya sudah, ya jalanin aja, mati ya mati gitu ya. Makanya jebakan bunuh diri itu tadi yang disebutkan bilang bahwa aneh kalau nggak pernah orang berdasarkan paham ini ya, aneh kalau seorang dewasa yang sehat kemudian tidak pernah memikirkan bunuh diri, itu malah nggak sehat gitu kira-kira ya. Ya, itu sangat logis kalau memang kita katakan tadi bahwa tidak ada ya, nihilistik ya, kita tidak punya purpose di dalam kehidupan ini, di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi ya sudah, akhirin aja, selesai gitu kira-kira. Jadi satu tadi bagaimana end of life ya, konsep dari paham ini. Yang kedua bagaimana menghindari, kalau menurut saya, jebakan dari nihilisme dan ya jebakan untuk menghabiskan atau menghentikan kehidupan ini yang saat ini dijalani. Kan tadi bilang, oh harusnya mikir dong, Anda mau jadi apa, tapi pada akhirnya kalau Anda pikir-pikir, mungkin kalau Anda bilang, wah saya nggak ada jadi apa-apa, ya udah kita berhenti aja gitu kira-kira. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, itu bagus ya pertanyaan. Yang pertama itu tentang kematian tadi ya. Kalau filsuf-filsuf yang ateis itu, eksistensialis yang ateis, itu tentu saja dia tidak membicarakan tentang kematian ya. Tapi dia nggak bilang juga bahwa ada nggak kehidupan setelah kematian, itu dia juga nggak bilang. Tetapi kalau kita lihat ya, contohnya salah satunya tuh Heidegger ya. Heidegger itu kan bilang bahwa manusia itu memiliki yang namanya pikiran tentang kematian gitu, N ya. Jadi selama dia hidup itu dia selalu dibayang-bayangi dengan yang namanya kematian. Jadi
kepastian akan kematian itu yang menjadi angstnya dia, menjadi anxiety-nya dia, sehingga sepanjang hidup ini dia akan berjuang untuk ada dalam kematian dan bagaimana dia menjadi otentik dalam bayang-bayang kematian tersebut. Tetapi tentu mereka tidak tidak menjelaskan apakah kematian itu adalah akhir dari segalanya atau tidak, gitu ya. Ya mereka juga nggak bilang kalau nggak ada kehidupan setelah kematian. Nah, terus kemudian kalau Kierkegaard sendiri dia cuma mengatakan bahwa ya kematian itu adalah nanti penyingkapan bagaimana kita sudah hidup selama ini begitu ya. Tetapi dia sendiri tidak menjelaskan bahwa kematian itu seperti apa gitu. Jadi memang eksistensialisme itu khususnya pada saat kita hidup gitu, karena pada saat kita hidup inilah yang penting seperti itu, bukan setelah kita meninggal. Nah, kalau Kierkegaard sendiri ya karena dia seorang Kristiani ya mungkin dia percaya gitu loh, setelah hidup ini setelah kematian itu ada kehidupan. Tetapi apakah itu menjadi penting dalam filsafat eksistensialismenya ya tidak begitu. Ya dia tetap menekankan kepada ya pilihan-pilihan ya selama hidup ini begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ujung-ujungnya kita akan menjadi seorang nihilistik begitu ya ketika kalau kita memegang filsafat eksistensialisme ini? Ya tidak selalu akan menjadi seorang nihilistik atau absurdistik ya seperti Camus, atau nihilistik seperti Nietzsche contohnya seperti itu ya. Ya tidak selalu juga seperti itu. Bisa juga, tapi yang pasti ya, walaupun kita nggak jadi nihilistik, kepada pesimistik itu sudah hampir pasti ya, kepada sisi gelap kehidupan itu sudah hampir pasti. Kalau kita eksistensialis pasti kita agak gelap lah dibanding orang-orang biasa gitu ya, dan lebih pesimis dibandingkan orang-orang biasa. Tapi apakah harus selalu nihilistik? Ya tidak, karena kan seperti contohnya Sartre sendiri ya, itu dia semangat banget loh. Justru dia tuh semangat hidup supaya dia tuh nggak diobjektifikasi sama orang lain gitu, supaya kebebasannya bisa tereksekusi dengan baik selama dia masih hidup. Jadi sebenarnya walaupun pesimis, istilahnya tahulah bahwa kita terlempar, tapi dia tetap punya semangat untuk mengeksekusi kehendak bebasnya ini, dan semangat menidak itu tadi ya, supaya dia nggak terobjektifikasi dengan orang lain. Karena kalau dilihat memang latar belakang Sartre ini kan memang ini ya, masa kecilnya juga kurang baik dan dia juga punya kelemahan fisik tertentu gitu ya. Ya istilahnya dia dibully juga lah ya sama orang-orang itu. Jadi wajar ketika dia bilang bahwa tatapan orang lain itu mengobjektifikasi saya. Ya, jadi setiap filsafat filsuf eksistensialisme itu menurut saya memang punya background yang selalu ada sesuatu gitu. Kayak Kierkegaard sendiri, kenapa ya kok dia seperti itu? Ternyata dia mau nikah ya dengan tunangannya, tiba-tiba dia tiba-tiba terserang anxiety tadi, kegalauan. Diputusin akhirnya tunangannya ya, nggak jadi menikah gitu. Nah, tapi selama hidup juga ya dia nggak nikah gitu. Cuman mikirin tunangannya itu, tapi ya nggak mau nikah juga gitu ya. Nah, jadi emang filsuf eksistensialis ini punya background yang kira-kira bisa lah menjelaskan kenapa ya dia seperti itu gitu. Mungkin kalau hidupnya baik, kaya-kaya saja gitu ya, nggak jadi eksistensialis ya mungkin gitu ya. Jadi mesti ada titik balik itu anxiety-nya itu. Ketika kita mempertanyakan, nih saya ini buat apa hidup di dunia ini? Gitu. Itu sih mungkin ya. Ya terima kasih Pak, bagus pertanyaannya Pak. Terima kasih Kak Jessica, terima kasih kepada Dr. Arifin juga yang telah menyampaikan pertanyaan. Selanjutnya kita beralih kembali ke Jerman. Ada Kak Sebastian Suwisar yang dari tadi sudah raise hand ya. Ya silakan Kak Sebastian. Iya, terima kasih atas kesempatannya dan juga pencerahannya dari Kak Jessica. Ini pertanyaan saya mengenai filsuf teis yang Kierkegaard tadi. Saya belajar kalau dia sebagai teis, dia percaya dengan Tuhan, tapi tadi dijelaskan kalau di tahap terakhirnya adalah beriman itu mungkin menurut dia semakin dekat ke Tuhan, maka manusia akan merasa semakin bebas. Nah, di sini saya pengen
tahu kebebasan yang dimaksud apakah lebih kebebasan secara hati manusia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak manusia, atau pada zaman Kierkegaard itu lebih ke kebebasan yang mungkin lebih dipahami secara Kristiani yang membawa damai kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita menjalankan perintah Tuhan. Jadi kebebasan yang dimaksud itu yang lebih ke arah mana? Begitu pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Ya, jadi freedom yang dianut oleh Kierkegaard itu apakah benar-benar freedom yang mungkin dipahami secara umum oleh filsuf-filsuf eksistensialis yang lain begitu ya? Kalau menurut saya sih definisi freedom-nya itu sama, cuman tujuan otentisitasnya itu kan memang semua kan tujuannya kan jadi manusia otentik kan, menjadi diri sendiri, menjadi otentik itu artinya kamu udah nemuin diri kamu, lebih menemukan makna tujuan kehidupan kamu seperti itu kan. Nah, jadi ketika Kierkegaard mengatakan seperti itu, sebenarnya dia sudah punya tesis dulu nih bahwa makna kehidupan kita sebenarnya Tuhan gitu. Yang megang kunci maknanya kita itu sebenarnya adalah ada di Tuhan itu sendiri ketika kita ada relasi dengan Tuhan gitu. Bukan ini bukan, harus dibedakan, ini bukan Tuhan yang udah ngatur semuanya ya, bukan, tapi ketika kita berelasi itu kuncinya kan di relasi dengan Tuhan, percaya ya, beriman dengan Tuhan, itu baru kita menjadi manusia yang otentik, baru menemukan makna hidup gitu. Nah, jadi menurut saya sih yang berbeda definisinya di sini bukan freedom-nya gitu. Freedom-nya itu ya sama, tetapi kan tadi dikatakan bahwa ketika kita sampai di tahap religius, leap of faith, itu kita berhasil menjadi orang-orang yang orang-orang yang otentik seperti itu. Jadi kan either or gitu ya. Kita tuh mengambil pilihan-pilihan kita yang nantinya menuju kepada Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi yang beda adalah dia sudah punya tesis bahwa ketika orang berelasi dengan Tuhan, disitulah dia otentik gitu. Jadi kebebasan ini, pilihan-pilihan ini harus diambil supaya dengan tujuan ini gitu. Kalau mau otentik ya. Kira-kira. Terima kasih. Iya ya, terima kasih. Terima kasih Kak Jessica. Terima kasih juga pada Kak Sebastian yang ada di Jerman telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga terjawab ya Kak Sebastian. Dan kita telah masuk di 15 menit terakhir. Bagi sahabat sekalian yang belum melengkapi presensi, agar dapat melengkapinya dengan mengklik tautan yang kami bagikan di kolom chat, mengingat tautan tersebut akan berguna untuk penerimaan e-sertifikat. Dan selanjutnya, sebelum kita ke Bapak Indra Widoyo, kita terlebih dulu ke Universitas Negeri Malang. Ada Dr. Suryani yang telah bersama-sama dengan kita dan hendak menyampaikan pertanyaan. Silakan, Ibu Suryani. Oke, terima kasih Mbak Minci. Selamat malam semuanya, Bu Jessica. Tadi kita kan bicara sepanjang waktu itu mengenai eksistensi diri sendiri, gitu ya. Jadi semua filsuf-filsuf yang Ibu jelaskan itu berusaha mencari jati diri begitu dengan cara bermacam-macam. Apakah ada gitu ya? Ini pertanyaan saya. Apakah ada yang memikirkan eksistensi itu secara bersama-sama sebagai sebuah kesatuan, gitu? Bukan saja dengan orang lain. Kalau Levinas kan mengatakan lian itu seolah-olah berguna untuk membuat kita sendiri menyadari. Apakah ada sesuatu yang bisa kita pikirkan sebagai sebuah kesatuan, misalnya dengan alam, gitu. Misalnya dengan orang lain, tapi tanpa membedakan ini saya, ini yang lain, gitu. Jadi tanpa memisahkan diri dan mencari makna, tapi apakah bisa kita memikirkan makna itu bisa didapat secara bersama-sama? Karena saya memikirkan saat ini dengan alam yang berubah seperti ini, ya, menunjukkan diri, mulai mengejawantah dengan banyak peristiwa, kita harus lebih memikirkan eksistensi itu secara bersama-sama, gitu. Juga seperti hadirnya zaman big data sekarang ya, zaman digital, itu kan juga membuat eksistensi individual itu sama sekali tidak bisa bebas,
kita akan terikat oleh segala sesuatu yang itu dikumpulkan dalam bentuk bit demi bit data tersebut. Gitu loh. Bagaimana menurut Ibu? Apakah kita bisa melakukan kajian eksistensi ini secara objektif, bukan saja sekedar aku yang dicari, ya makna hidupku, tapi kalau kita lebih keluar dari diri sendiri, lebih objektif, kita bisa memikirkan eksistensi itu secara bersama-sama, begitu, sebagai sebuah kesatuan. Iya. Kalau kembali kepada mengacu kepada filsafat eksistensialisme sendiri ya Bu ya, karena sebenarnya mereka kan membedakan banget manusia dengan yang bukan manusia gitu. Nah itu awalnya kan di situ. Jadi karena berbeda antara manusia dan non manusia, maka manusia ini memiliki kesadaran dan dengan demikian memiliki kebebasan sehingga bisa memaknai hidupnya itu kan. Nah jadi menurut mereka ya kalau alam benda mati ya dia adalah self, jadi dia sudah penuh dalam dirinya, dia nggak perlu mencari makna, dia nggak pernah mempertanyakan makna, dan dia nggak pernah galau karena dia benda mati seperti itu ya. Ataupun dengan alam, misalkan dengan pohon, dengan batu gitu ya tetap nggak bisa begitu, karena cuman manusia. Nah tapi kalau misalkan manusia ini mau mencari makna dengan cara misalkan dia jalan-jalan di alam, atau ketika dia melihat bunga, kemudian dia bisa tidak memikirkan eksistensinya, saya rasa bisa banget gitu loh. Tetapi tetap bahwa kita tidak bisa yang dikatakan bersama-sama dengan alam memikirkan itu, tetap kita yang memikirkan itu. Tapi kalau mau kita sambil jalan-jalan di alam, sambil melihat bunga, sambil melihat gunung, kita memaknai eksistensi kita, apakah bisa? Itu sangat bisa. Begitu. Tapi tetap siapa yang merenung? Ya saya. Seperti itu ya. Jadi tetap manusia ini memiliki being for itself. Jadi memang dia yang harus berpikir sebagai makhluk yang berkesadaran begitu. Nah, lalu yang kedua tadi itu mengenai zaman modern ini itu kan kita terikat dengan teknologi ya, seperti itu ya. Nah, memang ini juga menjadi sorotan. Contohnya Martin Heidegger juga menyoroti hal ini ya, di mana dia melihat bahwa teknologi itu bisa menjadi sebuah bencana ya, sebenarnya bukan bencana juga, seperti apa ya? Karena kita tuh seperti kalau mengikuti teknologi terus, bahkan di zamannya Heidegger pada saat itu kan revolusi juga, industri yang berkembang besar-besaran, walaupun belum ada internet sampai sekarang, dia saja sudah mengatakan bahwa manusia itu sudah frame, Gestel ya, bahasa Jermannya Gestel itu. Jadi manusia sudah di framing untuk terikat kepada teknologi. Jadi teknologi bukan jadi alat, melainkan kita di framing untuk terikat kepada teknologi. Dan memang itu kan relevan sampai hari ini kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa otentik kalau kita sudah di framing di dalam teknologi itu? Yang benar bagaimana? Yang benar teknologi ya sebagai alat. Kita tetap otentik dalam diri kita sendiri begitu. Cuman kemarin-kemarin ini saya membaca sebuah tulisan ya, dan kebetulan ini dia menafsirkan Heidegger tentang Dasein dan being in the world itu di zaman teknologi sekarang. Ya, dia mengatakan bahwa manusia itu sekarang sudah bukan Dasein lagi, tapi digisain. Jadi dia terlempar di dalam dunia digital. Jadi nggak bisa manusia itu menolak, sudah terlempar di dunia digital, dan dia itu being in the World Wide Web. Jadi bukan being in the world lagi, being in the World Wide Web begitu. Nah, menurut penulis ini, saya lupa namanya, ada di paper saya. Yang jelas orang ini mengatakan bahwa apakah dimungkinkan kita menjadi otentik di dalam dunia dunia ini. Dia mengatakan mungkin, asal apa? Ada syarat-syaratnya. Yang Heidegger syaratkan sebagai seorang manusia otentik, itu dia terapkan juga di dalam dunia teknologi, dunia internet. Kalau itu bisa, maka kita bisa menjadi otentik. Ya, syaratnya itu macam-macam ya. Contohnya ada misalkan care for others itu ya, salah satunya gitu.
Nah, itu ya saya sempat menulis juga sih itu, semoga bisa terbit juga ya tahun ini gitu Bu. Tapi menurut orang itu bisa gitu, asal syarat manusia autentiknya Heidegger kita pindahkan ke being in the World Wide Web gitu. Itu, tapi itu Iya. masih menarik ya, menarik untuk kita ini. Menarik untuk dikaji karena itu Betul. teknologi bukan sekedar data kan ya, itu Iya. kita melihat misalnya seperti pandemi sekarang itu kan juga akibat dari alam yang berusaha menyesuaikan diri kembali karena tingkah laku manusia. Dan menurut saya ini awalnya sebetulnya adalah karena manusia merasa seperti itu. Dia bisa berbuat apa saja, mengeksploitasi alam. Nah, ini kan bahayanya kayak berpikir barat seperti ini. Kita tidak pernah merasa bagian dari alam sehingga kita bisa mengeksploitasi. Kan beda dengan misalnya filsafat Jepang. Timur, ya betul. Gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu digali lagi bahwa zaman eksistensialis sepertinya sudah segera akan berlalu menurut saya di tengah zaman yang seperti ini sekarang. Terima kasih. Ya, terima Bu kasih. Jessica, Mbak Minci, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Suryani, terima kasih juga Kak Jessica atas tanggapannya. Kemudian kita ke penanya terakhir, ada Bapak Indra Wijoyo yang sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Silakan kepada Bapak Indra. Terima kasih, sudah dengar ya? Sudah terdengar dengan jelas. Ya. Selamat malam, Bu Jessica. Saya menanyakan tadi ada di chat ya, tapi begini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam keadaannya itu terlempar ya, sehingga diperlukan untuk mencari-cari makna. Apakah filsufnya itu sebagai yang suka menanya, suka bertanya itu, apakah tidak menanyakan siapa pelemparnya itu? Jadi kalau ada jawaban pelemparnya, bukan keadaan tahu-tahu terlempar, itu kan setidak-tidaknya kan memberikan, membantu, memaknainya itu. Karena maknanya bukan dicari, digali sendiri, tapi bisa makna itu didapat dari si pelempar itu. Yang melemparkan itu kan mempunyai, dia juga sebetulnya punya esensi, mengapa kok dia melemparkan itu. Jadi maksudnya itu, eksistensial itu bukan dari hasil dari penggalian kita sendiri, manusia itu, tapi eksistensial itu dari siapa? Mungkin eksistensialis religius atau wahyu. Itu pertanyaan saya. Bagaimana pendapatnya Ibu Jessica? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra ya. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada juga ya eksistensialis yang teis, jadi tidak ateis ya. Kalau yang ateis memang tadi seperti yang sudah saya kritik terakhir itu bahwa dia agak sulit menjelaskan asal-usul manusia gitu, karena kan memang dia cuma terlempar kan. Nah, jadi mau dari mana gitu. Tapi memang concern dari mereka bukan itunya. Setelah terlempar itu mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian untuk filsuf eksistensialis yang teis ya, itu ya mereka pasti percaya ya bahwa Allah itu yang sudah menciptakan mereka. Tetapi Allahnya ini ya tidak memberikan sebuah ini pattern tertentu atau blueprint tertentu di mana dia harus ini mengikuti ya. Tapi manusia ini udah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih dan memilih. Tetapi Kierkegaard tadi tetap mengatakan kalau kamu mau otentik sepenuhnya, maka ya memang harus kembali kepada Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan yang sudah menciptakan kita begitu. Nah, cuman kan untuk masing-masing orang menurut Kierkegaard itu punya leap of faith yang berbeda atau pengalaman iman, lompatan iman yang berbeda. Nah, orang akan mencapai tahap religius ketika mereka, itu kan tahap religius kan tadi saya jelaskan yang paling tinggi ya, yang paling bawah kan estetis, yang kedua etis, yang ketiga religius kan.
Nah, di tahap religius ini seseorang sudah bisa mengenali nih suara Allah. Jadi dia sudah berelasi demikian lupa dengan Allah sehingga dia tahu perintah Allah itu seperti apa, bahkan perintah Allah kadang tidak sesuai dengan rasio atau kadang-kadang bertentangan dengan moral, tapi dia tahu ini Allah yang menyuruh saya. Seperti Abraham ketika mau menyembelih anaknya. Nah, tapi pengalaman setiap orang menurut Kierkegaard untuk mencapai kepada Tuhan itu punya pengalaman keimanan yang berbeda. Bukan berarti kalau Abraham disuruh menyembelih anaknya, kita juga disuruh menyembelih anaknya. Tidak, anak kita tidak. Tapi Tuhan akan memberikan sebuah perintah lain pastinya, yang masing-masing kita beda untuk sampai kepada Dia. Nah, itu yang mesti kita temukan sendiri melalui apa? Melalui pilihan-pilihan kita, kebebasan-kebebasan kita. Gitu sih. Jadi tetap akhirnya juga kembali kepada manusianya juga untuk menentukan. Iya, jadi Tuhannya bukan yang serba menentukan gitu sih. Iya, jadi masih eksistensialisme itu berarti bahwa manusia itu yang berperan gitu kan. Tetap walaupun dengan penjelasan macam-macam eksistensialis, tapi tetap bahwa ada pada manusianya itu sendiri. Betul. Terima kasih. Kebebasan manusia. Iya, makasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Indra Wijoyo untuk menyampaikan pertanyaannya, dan terima kasih kepada Kak Jessica atas tanggapannya. Saya menerima chat dari Pak Stephen. Pak Stephen mengatakan gambaran ketelemparan dalam pikiran Heidegger itu mungkin seperti Mr. Bean yang tiba-tiba jatuh ke dunia. Jadi terlempar saja ke dunia. Kira-kira seperti Mr. Bean begitu ya. Ini saya terima dari Pak Stephen, salah satu sahabat Circles yang telah hadir saat ini. Dan pertanyaan dari Pak Indra Wijoyo tadi sekaligus menutup sesi diskusi pada malam hari ini. Kepada sahabat sekalian, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang belum sempat tersampaikan karena waktu kita yang sangat terbatas. Dan selanjutnya akan ditutup oleh closing statement dari Kak Jessica. Silakan Kak. Kembali lagi bahwa eksistensialisme itu adalah sebuah filsafat yang menarik ya, karena dia jauh lebih praktis dibandingkan mungkin aliran-aliran yang lain. Itu jauh lebih praktis dan bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari kita juga. Tetapi di lain sisi juga kita melihat bahwa ada juga hal-hal yang perlu mungkin dievaluasi kembali ya di dalam filsafat eksistensialisme ini begitu. Ada hal yang baik yang bisa kita ambil, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita evaluasi kembali gitu. Walaupun dia berlabelnya mungkin eksistensialis teis ya, tapi tetap apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya, tentu itu bisa kita evaluasi sendiri-sendiri ya. Tapi kalau masalah praktisnya ya ini adalah filsafat yang praktis. Hampir semua orang yang mungkin berminat filsafat ya kembali kepada eksistensialisme ini sendiri. Dan jujur saya kenapa kok senang banget dengan eksistensialis. Yang pertama ya gampang ya tentunya ya. Cenderung lebih mudah, lebih praktis. Kemudian yang kedua adalah ketika membaca filsafat itu saya lebih cenderung lebih lebih kayak mengevaluasi diri saya kembali. Jangan sampai kita tuh keikutin arus. Apalagi modern sekarang ini kita semua apa-apa ikut dengan arus. Tapi ini mengingatkan kita, ayo jadi otentik, pertanyakan lagi tujuanmu apa, maknamu apa, seperti itu. Terima kasih.